Hai, perkenalkan saya Sinta, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Ciputra Online Batch 5. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan bank swasta terbesar yang sudah berdiri lebih dari 63 tahun. BCA tidak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Di video kali ini kita akan membahas bersama bisnis model kanvas dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Berikut adalah analisis bisnis model kanvas pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama adalah key resources. Aset penting yang dimiliki oleh BCA adalah yang pertama infrastruktur IT seperti core banking system, mobile banking platform, cloud infrastructure, dan cyber security. Yang kedua adalah infrastruktur fisik. Seperti yang kita tahu ada kantor pusat, kantor cabang, ATM, data center, dan pusat pelatihan. Kemudian yang menjadi aset penting yang dimiliki oleh BCA adalah aset pinjaman. Aset pinjaman ini mencakup berbagai jenis kredit seperti kredit usaha, kredit multiguna, kredit investasi, dan kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, BCA juga memiliki aset pinjaman yang berasal dari anak perusahaan, seperti BCA Finance yang fokus pada pembiayaan otomotif dan multiguna. Yang terakhir, aset penting BCA adalah sumber daya manusia atau SDM itu sendiri. SDM profesional di bidang keuangan, IT, marketing, dan juga customer service. BCA memiliki lebih dari 27.000 karyawan dan lebih dari 1.200 kantor cabang di seluruh Indonesia, serta memproses lebih dari 110 juta transaksi setiap hari. Yang kedua adalah key activities. Aktivitas utama yang mendukung operasional dan proposisi nilai BCA adalah yang pertama, operasional layanan keuangan, seperti pengelolaan setoran dan tarikan pada tabungan, giro, deposito, melayani kredit, serta transaksi pembayaran. Yang kedua adalah digital banking, yang bisa kita lakukan di BCA Mobile, My BCA, Klik BCA, dan sebagainya. Yang ketiga, operasional call center pada Halo BCA. Yang keempat, marketing dan edukasi keuangan, mempromosikan layanan keuangan, literasi keuangan, dan kerjasama branding. Dan yang kelima adalah pengembangan SDM, dimulai dari rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan. Laporan kinerja BCA per April 2025 menyebutkan bahwa BCA melayani lebih dari 41 juta rekening nasabah melalui kantor cabang, ATM, serta layanan internet dan mobile banking. Yang ketiga, key partnership. Pihak eksternal yang mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis BCA adalah yang pertama, mitra regulator utama untuk kepatuhan dan kestabilan sistem keuangan, yaitu Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Yang kedua, perusahaan vintage dan e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, OVO, dan sebagainya. Yang ketiga, vendor teknologi, seperti BMC Software, IBM, Oracle, Cloud, dan sebagainya. Yang keempat, lembaga pendidikan dan pelatihan, seperti Universitas Indonesia, BINUS, dan lembaga pelatihan lainnya untuk pengembangan SDM di bidang digital, IT, dan perbankan. Kerjasama antara BCA dan BINUS sudah berlangsung sejak tahun 2014. Program kerjasama yang dikenal sebagai BINUS Industry Partnership Program atau BIPP diadakan setiap tahun untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan BINUS. BCA juga merupakan salah satu pengguna SDM hasil binaan BINUS University, dan BCA merekrut paling banyak lulusan BINUS dalam 10 tahun terakhir. Yang keempat, value proposition. Ini menggambarkan nilai utama yang ditawarkan BCA kepada pelanggan dan menjadi alasan mengapa pelanggan memilih layanan BCA. Value proposition BCA yang pertama adalah keamanan dan kepercayaan tinggi. BCA dikenal sebagai bank dengan reputasi kuat dan terpercaya di Indonesia, menawarkan keamanan tinggi dalam setiap transaksi perbankan. Yang kedua, layanan perbankan yang mudah dan cepat. Melalui layanan digital, ATM, dan cabang yang luas,
BCA memudahkan nasabah untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, inovasi teknologi dan digitalisasi. BCA terus berinovasi dalam produk dan layanan digital seperti KRIS, contactless card, dan API banking untuk mendukung nasabah individu dan bisnis. Yang keempat, pelayanan nasabah yang prima. Dikenal dengan layanan customer service yang responsif dan profesional, termasuk Halo BCA yang tersedia 24/7. Yang kelima, produk keuangan yang lengkap dan kompetitif. Dan yang terakhir, jaringan terluas dan aksesibilitas tinggi. Yang kelima, customer relationship. Ini menggambarkan bagaimana BCA membangun, menjaga, dan memperkuat hubungan dengan nasabahnya. Yang pertama, personal assistance atau bantuan pribadi yang bisa nasabah dapatkan lewat layanan customer service. Yang kedua, self-service atau layanan mandiri yang bisa nasabah dapatkan lewat layanan digital banking. Yang ketiga, automated service seperti teknologi chatbot Vira di media sosial. Yang keempat, loyalty program seperti reward BCA untuk pengguna kartu kredit dan penawaran khusus dan promo di merchant rekanan BCA. Yang kelima, community engagement seperti CSR, beasiswa bakti BCA, event dan sponsorship, dan BCA yang community. Yang keenam, channel. Ini menggambarkan bagaimana perusahaan menyampaikan value proposition-nya kepada pelanggan dan menjalin hubungan dengan mereka. Berikut adalah channel yang digunakan BCA untuk berinteraksi dengan nasabahnya. Yang pertama, kantor cabang. Yang kedua, ATM atau CDM. Yang ketiga, kontak center Halo BCA. Yang keempat, situs web resmi. Dan yang kelima, media sosial dan komunitas digital. Yang ketujuh, customer segment. Customer segment menjelaskan kelompok pelanggan yang menjadi target utama perusahaan. Di BCA sendiri, customer segment terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah nasabah individu atau retail. Yang kedua, nasabah bisnis atau korporasi. Yang ketiga, pelanggan digital atau teknologi savvy. Dan yang keempat, institusi pemerintah dan pendidikan. Yang kedelapan, cost structure. Komponen utama pengeluaran BCA ada pada yang pertama, beban bunga. Bunga atas tabungan tahapan, giro, deposito, dan sebagainya. Yang kedua, operasional dan pemeliharaan seperti sewa gedung, listrik, dan operasional ATM. Yang ketiga, infrastruktur IT. Pengembangan aplikasi, keamanan cyber, lisensi software, dan data center. Yang keempat, biaya SDM, seperti pembayaran gaji, tunjangan, bonus, dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir adalah marketing, untuk pembiayaan digital campaign, sponsorship, dan customer engagement. Laporan keuangan BCA menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2025, BCA mencatat pendapatan operasional sebesar 27,9 triliun dengan rasio biaya terhadap pendapatan yang dikelola dengan baik sebesar 28,5%. Yang kesembilan, revenue system. Revenue system menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Dan berikut adalah sumber pendapatan utama BCA. Yang pertama, pendapatan bunga yang diperoleh dari kredit konsumer, kredit komersil, dan UMKM. Yang kedua, pendapatan non-bunga atau fee-based income yang didapatkan dari biaya administrasi dan transaksi, fee dari penggunaan kartu kredit, fee transaksi digital dan layanan e-channel, pendapatan dari layanan corporate, dan pendapatan dari switching jaringan EDC. Yang ketiga, pendapatan investasi. Yang keempat, layanan wealth management. Dan yang kelima, biaya layanan digital dan API. Yang ke-10, social dan environment cost. Pada tahun 2023, BCA mengalokasikan dana sebesar 294 juta untuk program-program keberlanjutan di bidang lingkungan hidup. Dan pada tahun yang sama, BCA merealisasikan dana sebesar 153,2 miliar untuk kegiatan CSR. Dana ini digunakan untuk berbagai program sosial, salah satunya adalah pengembangan 10 desa wisata binaan BCA.
Yang ke-11, social impact dan environmental benefit. Manfaat yang diperoleh adalah peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan. Dan dampak yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan, dan peningkatan daya saing perusahaan.